Di sini kata ulama ada 8 perkara yang dimakruhkan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah Ahlan bikum, di balik podcast seperti biasa kita masih ngobrol dan juga berbicara dari Kota Tarim tentang keutamaan, fadilah dan juga hukum-hukum puasa bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita bersama Al-Ustadz Ahmad Taufik. Nama Kamil, isim Kamil. ya Ahmad Taufik. Itu nama sempurna tuh. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan bikum. Ini antum pertama kali, Ustadz? Kalau yang seperti ini sih baru pertama kali. Cuman sebelumnya pernah juga hadir. Tapi modelnya kayak kuliah 7 menit tahun lalu kemarin waktu bulan Ramadan. Itu kehapus. Iya, katanya. Jadi ini sebagai ganti gitu. Insya Ya khair. Kalau gitu kita langsung aja ngebahas, Ustadz. Karena anak lihat kan antum murojaah terus pengen denger gitu ilmu-ilmunya. Allahu Akbar. Soal yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kualitas pahala puasa? Nah, kalau secara umum di dalam beribadah, agar supaya kualitas ibadahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi, kita ini harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ibadah. Ini secara umum ya, baik itu ibadah puasa, ibadah salat, ibadah jihad, ibadah zakat, ibadah haji dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya oleh salah seorang dari sahabatnya beliau. Sahabat Nabi Muhammad SAW ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul jihadi aktsaru au a'zamu ajran?" Faqala Rasulullah SAW, "Aktsaruhum dzikran lillah." Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah SAW, jihad siapakah yang paling agung dan besar pahalanya?" Nabi Muhammad SAW ketika itu menjawab, orang yang paling banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat tadi itu juga bertanya, "Ayyus shaimina a'zamu ajran?" Siapakah di antara orang yang berpuasa yang pahalanya itu lebih agung dan lebih tinggi di hadapan Allah? Lalu Nabi SAW juga menjawab dengan jawaban yang sama. Apa kata Nabi? Kata beliau, "Aktsaruhum dzikran lillah." Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling banyak pahalanya. Sahabat tadi itu juga nanya ibadah salat, ibadah sedekah, ibadah haji. Jawaban Nabi Muhammad SAW tetap satu. Aktsaruhum dzikran lillah. Orang yang paling banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan pahala dan paling banyak mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar perbincangan dan pertanyaan sahabat ini kepada Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada sahabat tadi, "Dhahabadz dzakiruna bikulli khair." Dhahabadz dzakiruna bikulli khair. Dalam artian bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini membawa semua kebaikan. Ketika Nabi mendengar ungkapan dari Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan sabdanya, "Ajal," kata Nabi Muhammad. Iya. Naam. Itu secara umum. Secara umum agar supaya kualitas pahala ibadah kita ini tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud daripada zikir di sini bukan hanya zikir secara lisan. Naam, bukan hanya zikir secara lisan, tetapi zikir secara hati. Jadi ngerasain kalau Allah sedang memandang, kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal semua. Iya, seperti itu. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti di dalam salah satu pengajian beliau, Al-Fakir dengar itu ada tasjilnya, beliau mengatakan bahwasanya yang disebut dengan zikir Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatul zikir Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika hati kita ini mengingat kepada Allah dan tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan ibadah, kita sadar dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita ucapkan dan mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita. Maka kalau seandainya sifat seperti ini tertanam di dalam hati seorang hamba ketika melakukan suatu ibadah ataupun ketika dia beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, otomatis dia itu telah sampai kepada martabah yang tinggi di dalam
tingkatan agama, yaitu adalah al-ihsan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ini yang pertama. Tapi itu ada 2 derajat, Ustaz. Iya kan? Yang pertama anta'budullah ka'annaka tarahu, seakan-akan ente menyaksikan Allah. Naam. Yang kedua, kalau ente nggak bisa, seakan-akan Allah menyaksikan ente. Ente ngerasa kalau Allah memandang ente, itu lebih gampang gitu, lebih bawah derajat. Iya, itu yang berarti tingkatan yang tinggi ketika kita merasa bahwasanya kita melihat kepada Allah. Tapi tidak semua orang bisa merasakan seperti itu. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau seandainya kamu tidak bisa merasa bahwasanya kamu ini melihat kepada Allah, maka tanamkan di dalam hatimu sekuat-kuatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat akan apa-apa yang kamu perbuat. Yang dimaksud melihat Allah ini apa? Bukan jasadnya kan? Maksudnya bukan zat Allah, akan tetapi kekuasaan Allah, kehebatan Allah, itu kan yang dimaksud. Yang dimaksud seperti itu. Bisa yang dimaksud seperti itu. Sebenarnya kan kalau masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang mustahil, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi di dunia ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj. Dan dalil bahwasanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala ini boleh di dunia, tidak mustahil, adalah permintaannya Nabi Musa alaihi salam yang diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika itu Nabi Musa ini ketika mendengar firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, beliau ini merasa tidak puas dan rindu ingin melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa ketika itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala apa? Hari ini anzur ilaik. Hari ini anzur ilaik. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Di sini kata ulama, kalau seandainya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala ini mustahil di dunia, tidak mungkin Nabi Musa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat kepada Allah. Memintanya Nabi Musa untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dalil bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang jais di dunia, apalagi nanti di akhirat. Cuman melihat kepada Allah di dunia tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu an yanzura bil absari lakin bila kaifin wala hisari lil mu'minina id bi jaiz uligat hadza walil mukhtar dunya thabatat. Naam. Kalau kata Sahibul Aqidatul Awam, wa ba'da Isra'i urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Naam. Ini yang pertama ya. Cara agar supaya kita meningkatkan kualitas pahala ibadah kita secara umum adalah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua dengan meninggikan kualitas keikhlasan kita ketika kita melakukan suatu ibadah. Jadi kita harus ikhlas. Naam. Bukan hanya harus ikhlas Habib, tapi juga harus meninggikan kualitas keikhlasan kita. Karena ikhlas itu kan bukan hanya satu derajat. Ada beberapa derajat di dalam keikhlasan. Naam. Karena ada sebagian orang yang beribadah karena dia ini takut akan neraka. Ada orang yang beribadah karena ingin mendapatkan surga. Kata ulama, orang yang beribadah takut akan neraka dan ingin mendapatkan surga, mereka ini beribadah dengan ikhlas. Tetapi tidak beribadah dengan ikhlas yang sempurna. Ada tingkatan yang lebih tinggi, ada tingkatan yang lebih besar, ada tingkatan yang lebih sempurna. Yaitu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita takut akan neraka, bukan karena kita ini mengharapkan surga, tetapi kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak dan pantas untuk kita sembah. Dan kita sadar bahwasanya kita adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk mengabdi kepada
Tuhan yang telah menciptakannya. Ini merupakan tingkatan keikhlasan yang paling tinggi. Naam. Otomatis kalau seandainya tertanam yakni keikhlasan seperti ini di dalam hati kita ketika kita melakukan ibadah, otomatis kualitas pahala ibadah kita ini akan lebih tinggi dan lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di hadis disebutin seperti kita dengar di Roha. Ya. Jadi katanya nanti di akhirat ini orang-orang yang artinya orang-orang ahli tasawuf tapi yang level bawah bukan yang level atas, dia ini ketika disuruh masuk surga dia nggak mau. Kenapa? Dia bilang, ya Allah, anak menyembahmu, saya menyembahmu bukan karena surga dan bukan takut neraka. Enggak, saya nggak takut surga dan saya nggak mau neraka. Dan saya nggak takut neraka dan saya nggak mau surga. Lalu Allah menjawab, lalu apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin engkau. Allahu Akbar. Allah bilang, itu keredaanku di surga. Enggak, saya cuma pengen engkau ya Rabb. Akhirnya ditarik sama malaikat dengan rantai. Ayo. Ajib, apa haditsnya? Ajiballahu subhanahu wa ta'ala bi unasin quyida ilal jannah bisalasil. Atau kama qala yani. Seperti itu. Nah. Ini Habib, yakni ungkapan seperti itu yang tadi ente ceritain itu kan maksudnya. Iya, mungkin ini bisa sesuai dengan apa yang tapi tadi Habib dipaparkan. bilang orang yang kubar, orang yang level lebih tinggi, mereka ini tahu langsung. Oh, yang Allah maksud ridho ini apa? Yang Allah inginkan kita menyembah Allah, menginginkan Allah, akan tapi Allah menyuruh kita untuk tinggal di surga. Jadi kita langsung masuk surga. Iya. Gitu. Kalau yang kibar langsung tahu, paham akan maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Ini Habib, yakni masalah tingkatan ikhlas yang seperti ini yang barusan Al-Fakir sampaikan, ini pernah dulu yakni digambar-gemborkan oleh siapa? Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Kata beliau, sebaiknya bagi seorang hamba agar supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah untuk beribadah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang pantas untuk disembah. Bukan karena takut neraka, bukan karena mengharapkan surga. Yakni ada di antara para ulama yang sejaman dengan Sayyidah Nafisah itu, mereka mengkritik Sayyidah Nafisah. Karena mengapa? Karena kata dia seakan-akan ungkapan kamu ini meremehkan urusan surga dan meremehkan urusan neraka. Kata Sayyidah Nafisah, enggak, saya ini tidak meremehkan neraka. Iya, karena saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Tetapi saya ini tidak menjadikan illah ataupun sebabnya saya melakukan sholat, berpuasa, membayar zakat, berangkat haji itu dikarenakan ingin surga ataupun takut dari neraka. Bukan itu sebabnya. Sebabnya karena saya sadar bahwasanya Allah adalah Tuhan yang pantas untuk disembah. Iya. Para ulama di zamannya masih belum puas sama jawaban ini. Kata Sayyidah Nafisah, apa kata beliau? Ya hadza, wahai orang yang mengkritikku yakni. Coba ente bayangin kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ini tidak menciptakan neraka dan tidak menciptakan surga. Allah Subhanahu wa taala tidak mengancam orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan neraka dan tidak menjanjikan orang yang beribadah kepada Allah dengan surga. Apakah Allah Subhanahu wa taala, yakni bukankah Allah Subhanahu wa taala tetap pantas untuk disembah? Nah, ya, ketika beliau memberikan perumpamaan seperti itu, akhirnya mereka sadar. Naam, seperti itu. Ini secara umum ya. Tadi cara meningkatkan kualitas pahala ibadah kita secara umum, yang pertama dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, yang kedua dengan menambah kualitas ataupun tingkatan keikhlasan kita di dalam melakukan ibadah. Kalau yang berkaitan dengan puasa, ya, agar supaya kualitas pahala ibadah puasa kita ini lebih tinggi di hadapan Allah dengan memperbanyak melaksanakan hal-hal yang disunahkan kita ketika berpuasa. Nah, seperti apa? Seperti sahur. Itu jadi membuat pahala lebih besar. Ayo, pahala lebih besar. Beda antara orang yang berpuasa, mereka yang memulai puasanya dengan bersahur, dan orang yang tidak memulai puasanya dengan bersahur, pahalanya otomatis beda. Tidak dengan bersahur. Iya, seperti itu. Berbuka dengan korma, kalau tidak ada korma dengan air. Kalau itu jadi ada puasa air, makin sempurna gitu. Kalau mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, seperti itu. Itu secara khusus. Secara khusus yang berkaitan dengan puasa. Terus hal-hal apa aja yang harus kita tinggalin di bulan Ramadan ini, di saat-saat berpuasa?
hal-hal yang yang wajib ditinggalkan. Nah, kalau kita berbicara masalah hal yang wajib untuk ditinggalkan, yang wajib ya. Iya. Kalau yang wajib untuk ditinggalkan, wajib bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan kepada puasanya. Ini yang wajib. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan kepada puasanya. Dan di sini Habib, kita perlu paham bahwasanya hal-hal yang membatalkan kepada puasa ini terbagi menjadi dua bagian. ya. Ada hal yang membatalkan kepada puasa itu sendiri. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada perkara yang membatalkan bukan kepada puasanya, tetapi kepada pahala puasanya. Jadi pahalanya batal tapi puasanya sah. Puasanya sah. Apa perbedaannya? Kalau kita katakan yang batal itu adalah puasanya, berarti nanti wajib qada kalau udah keluar Ramadan. Ya, wajib qada. Tapi kalau seandainya yang batal ini pahalanya, dia apa? Dia puasanya sah. Dalam artian tidak wajib qada, tetapi pahalanya tidak ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Naam. Jadi apa aja tadi? Kalau yang sesuatu itu apa aja? Ya dua bagian kan tadi yang tidak jelasin bagian pertama ini. Terus secara tafsir, secara terperinci bagian pertama ini coba disebut. Kalau yang perkara yang membatalkan kepada puasa itu sendiri, itu sebenarnya kan telah dijelaskan oleh para ulama-ulama di dalam kitab fikih. Yang pertama itu adalah ariddah, murtad. Jadi murtad ini membatalkan kepada puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, haid, nifas sama wiladah. Terus kalau orang murtad terus dia masuk Islam lagi di saat yang sama? Oh, enggak bisa, Habib. Tetap puasanya batal. Tetap puasanya batal. Al-Aqrab seperti itu. Tapi dia wajib imsak. Imsak. Wajib imsak. Nah, itu yang pertama ridda, Habib. Yang kedua haid, nifas sama wiladah. Yang ketiga junun, walau lahdah, walaupun hanya sekejap, walaupun hanya sebentar. Berbeda dengan pingsan. Kalau pingsan ini bisa membatalkan kepada puasa kalau seandainya pingsannya dari kapan? Dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Yani amma jami'an nahar. Jadi nggak ada sedikit pun dia ngerasain waktunya puasa. Iya. Ini kalau itu yang itu enggak sah. Tapi kalau setengah hari sah. Walaupun dia sadar pada waktu yang sekejap itu puasanya sah. Ini kalau yang mughma alaih yang pingsan. Tapi kalau yang orang tidur, misalnya dia niat malam, tidurnya udah kayak pingsan. Tidurnya udah kayak pingsan, tapi dia tidak pingsan, dia tidur. Kalau dia tidur dari fajar sampai maghrib, kata ulama di sini puasanya tetap sah, walaupun dia mungkin tidak walaupun dia meninggalkan sholat, tapi puasanya sah. Kalau masalah puasanya tetap sah. Karena mengapa? Karena kata ulama orang yang tidur ini ahlan lil ibadah. Tapi kalau orang yang pingsan itu tidak ahlan lil ibadah. Makanya dibedakan. Walaupun amma jami'an nahar, walaupun tidurnya sehari penuh, walaupun tidurnya sehari penuh, tetap hukum puasanya dikatakan sah selama dia niat pada waktu malam. Itu yang keberapa, Beb? Yang keempat. Yang keempat, Beb. Yang ketiga? Yang ketiga tadi junun walau lahdah. Iya, yang ketiga junun. Yang keempat? Yang keempat mughma alaih, pingsan. Yang kelima di sini katanya jima. Yani mendekati istrinya. Yani kinayahnya yaitu mendekati istrinya. Ini merupakan perkara yang membatalkan kepada puasa. Yang keenam adalah masuknya sesuatu ke rongga, ke tubuh. Ya, baik dari mulut ataupun hidung ataupun telinga. Korek kuping tuh kan biasa orang korek kuping. Iya, seperti itu. Ini juga bisa membatalkan kepada puasa. Tapi kalau pakai tangan gitu nggak apa-apa kan? Itu yang masalah kalau pakai benda. Iya, kalau ini katanya kalau seandainya tidak terlalu dalam. Iya. Itu yang tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dalam, itu bisa membahayakan kepada puasa kita. Pakai tangan dalam mana bisa? Hah? Nggak bisa, statusnya pakai tangan dalam. Iya. Itu tangannya kecil kali. Mungkin kalau tangannya kecil mungkin bisa. Jarinya kecil. Ayo. Nah, yang terakhir itu adalah ini yang ketujuh. Muntah ya, yang ketujuh. Muntah dengan sengaja. Oh. Muntah dengan sengaja. Dalam artian kalau seandainya dia muntahnya tidak sengaja, tidak batal. Nah, ini emang kenapa kalau muntah sengaja? Orang mau ngapain juga kerja, nggak ada kerjaan gitu. Muntah sengaja.
Kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa muntah sengaja? Ya mungkin kayak yang terjadi sama Sayyidina Abu Bakar ketika dia itu mendapatkan makanan di rumahnya yang dibawa oleh salah satu budaknya. Dia makan dengan tanpa tanya dulu dengan budaknya itu. Ketika lihat Sayyidina Abu Bakar makan, kena budak ditanya, "Wahai tuanku, biasanya kamu ini kalau mau makan sesuatu yang saya bawa, kamu tanya. Kok sekarang tidak tanya?" Kata dia, "Anda tanya karena saya menyangka bahwasanya ini bukan sesuatu yang muskilah gitu, bukan sesuatu yang tidak ada masalah dari makanan ini. Ini dulu katanya kan ketika anak masih di zaman jahiliyah, anak ini meramal orang katanya. Meramal orang, ternyata ramalan ini tepat. Akhirnya dia ini memberi upah kepada saya sekarang ketika Islam ini yang dia makan." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ketika itu takut bahwasanya barang ini, makanan ini bukan sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Akhirnya dia memuntah dengan sengaja. Mungkin kalau seandainya dia makannya sebelum datang waktu fajar, Pas sahur misalnya, terus tahunya pas udah azan, baru azan itu mungkin dia muntahin, mungkin seperti itu surahnya, Bib. Oh, jadi kayak gitu gambarannya dah. Tetapi gambarannya kan ada orang yang memuntah dengan sengaja, itu ada. Nah, ini apa, Bib? Ini adalah perkara yang membatalkan kepada puasa itu sendiri. Ya. Yang membatalkan pahala puasa sekarang. Sekarang adalah perkara yang membatalkan kepada pahala puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yuftirnas shaimah." Yuftirnas shaim. 5 perkara yang membatalkan kepada puasa. Kepada orang yang berpuasa. Kata ulama, membatalkan kepada pahala puasa, bukan kepada pahala puasa. Bukan kepada puasanya sendiri. Bukan kepada puasanya, tapi kepada pahala puasanya. Apa itu yang 5? Yang pertama, al-kadzib. Berbohong. Yang kedua al-ghibah. Ghibah. Nah, ghibah ini ngomong orang di belakang nih, mengunjing. Ya, ghibah ini membicarakan sesuatu, membicarakan tentang membicarakan tentang orang lain yang orang lain itu tidak suka kita membicarakan hal tersebut dari orang ini. Nah, ini ghibah. Yang ketiga itu namimah. Mengadu domba. Nah, namimah terus an-nadhra bisyahwah. Mandang dengan syahwat walaupun dengan istrinya. Oh. Karena ketika kita puasa kita memang dilarang untuk membangunkan syahwatnya kita, Habib. Karena kita ketika berpuasa, salah satu tujuan puasa ini kan untuk melemahkan nafsunya kita. Tapi kalau seandainya kita melihat kepada seseorang dengan syahwat, berarti kan sekarang kita mengundang syahwat, menguatkan syahwat seperti itu. Nah, yang terakhir adalah al-yamin al-kadzibah. Ini yang kelima. Yang kelima, yang terakhir, bersumpah dengan sumpah yang palsu. Jadi bersumpah tapi dia bohong. Ya. Ini 5 perkara yang membatalkan kepada pahala puasa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Ada juga perkara yang bisa membatalkan kepada pahala puasa juga yang tidak disebutkan di hadis ini. Di hadis yang lain. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Yani qaulaz zur yani perkataan yang jorok. Bisa dikatakan perkataan yang dusta, perkataan yang jorok, mencaci maki dan lain sebagainya, itu juga bisa membatalkan kepada pahala puasa. Nah, ini adalah artinya hadisnya tadi, jadi barang siapa yang tidak menjauhi perkataan yang jorok, maka Allah enggak menginginkan puasanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada ente untuk meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Jadi gitu. Yang penting itu tinggalin perkataan jorok itu dulu, baru tinggalin puasa dan minum semua. Nah, seperti itu. Ini merupakan perkara yang wajib untuk ditinggalkan bagi orang yang berpuasa, yakni meninggalkan perkara yang bisa membatalkan kepada puasa yang ada 2 bagian tadi. Yang bagian pertama 7 hal, yang kedua 5. Yang kedua 5. Berarti totalnya 12. Ada 6 sih Habib tadi, hadis yang lain. Oh kan iya, ada hadis yang lain satu lagi. Jadi 13. Yang ini 7, yang ini 6. Ya. 5 satu hadis, 1 dari hadis yang lain lagi. Itu kan tadi hal-hal yang wajib ditinggalkan ketika seseorang berpuasa. Terus hal-hal yang makruh di dalam berpuasa, maupun makruh untuk ditinggalkan ataupun makruh untuk dilakukan.
yakni secara global yakni perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Itu. Baik itu adalah perkara yang dilakukan ataupun yang ditinggalkan. Nah, di sini kata ulama ada 8 perkara yang dimakruhkan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah al-alaq. Al-alaq ini adalah mengunyah. Mengunyah sesuatu yang ketika dikunyah itu dengan syarat tidak ada sesuatu yang lepas daripada kunyahan tersebut yang bisa masuk ke dalam perut yakni. Kalau bisa lepas terpisah terus masuk ke perut batal. Itu bisa batal. Haram berarti. Iya, seperti permen karet. Tapi kalau seandainya kita mau mengunyah kayak getah ataupun sejenisnya, selama tidak terlepas dari getah tersebut sedikit pun yang masuk ke perut kita, maka itu tidak batal. Paham? Walaupun dari kunyahan tersebut nanti air liur kita banyak, lalu kita meminum air liur tersebut, katanya tidak batal, tapi hukumnya makruh. Lagian ngapain juga orang ngunyah gitu, nggak ada kerjaan lagi puasa. Iya, tapi mungkin bisa tasawur Habib. Bisa tasawur kalau seandainya mungkin dia kepengen haus, kepengen minum air ludahnya. Mungkin Allah alam. Jorok itu. Yang kedua langsung. Yang kedua dzauqut ta'am. yakni merasa makanan. Ini ibu-ibu biasanya kalau ya, masak. Ibu-ibu kalau masak. Nah, dengan syarat semuanya tidak ada yang masuk ke perut ketika dia kalau mencoba. masuk jadi haram. Kalau masuk batal puasanya. Haram berarti. Yang Batal ketiga, kalau seandainya masuknya dengan sengaja ya. Kalau tidak sengaja maafu. Nah, yang ketiga ihtijam. Canduk ya. Ngeluarin darah. hijam itu ini apa namanya sih? Hijam apa ya bahasa Indonesia? Bukan bercanduk. Hijam apa bercanduk apa? Tanduk. Hijam apa bahasa Indonesia lupa nah. Bekam. Ya. Berarti yang ketiga adalah al-ihtijam, berbekam. Iya. Ini mengeluarkan darah. Itu kan mengeluarkan, kok bisa batal? Kata ulama, karena apa? Karena orang yang berhijama, yang berbekam itu bisa ini tidak batal gitu ya. Ini hukumnya makruh. Oh, makruh. Iya. Ini kan kita bahas masalah makruh. Kalau yang tadi ngeluarin muntah itu batal. Itu batal. Kalau ini hijama bekam, ini batal, hukumnya makruh. Tapi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya orang yang berbekam dan orang yang dibekam, yang membekam dan juga yang dibekam ini puasanya batal. Tapi kata ulama, maksud daripada hadis ini bukan mujarad, bukan hanya dengan berbekam puasanya batal, enggak. Tetapi kata ulama, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena orang yang berbekam ini biasanya Biasanya itu berbuka puasa karena dia lemah. Darahnya diambil akhirnya lemah. Perlu minum susu, perlu makan daging, jadi atau makan telur. Iya. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Aja, langsung dibaca aja. Yang keempat majjul ma' ba'dal iftar. Apa itu maksudnya? Ini ketika ente minuman ini ente muntahin. Oh. Iya, ini katanya makruh. Karena mengapa? Karena ketika ente iftar itu kan minuman barokah, minuman yang digunakan untuk berbuka puasa. Makanya kalau seandainya ente muntahkan, itu berarti ente membuang sesuatu yang ada berkahnya. Anjir. Itu juga makruh. Yang kelima, al-ghuslu bil ingrimas, yakni mandi dengan menyelam. Berenang kolam gitu. Renang. Iya, ini hukumnya makruh. Yang keenam, siwak ba'da zawal. Siwak setelah lewatnya waktu setelah masuknya waktu zuhur. Jadi setelah sholat zuhur masih bisa apa enggak? Setelah sholat zuhur ini masih bisa siwak kan apa enggak? Udah bisa. Ya ini mujarrad azan, mujarrad zawal, ini udah makruh. Tapi kita yang di Al-Ba'alwi di sini kita ditarim makainya gitu. Habis sholat zuhur siwakan, sholat asar siwakan lagi. Habis asar baru udah enggak siwakan lagi sampai maghrib. Itu mungkin mereka ini mengambil ikhtiarnya Imam Nawawi. Nah, ikhtiarnya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya siwak ini tidak makruh, baik itu sebelum zawal ataupun ba'da zawal, sebelum masuk waktu zuhur ataupun setelah masuk waktu zuhur. Akhir yang ketujuh. Yang ketujuh, kasratus syiba wan naum wal khad fi ma la ya'ni. Kebanyakan lapar, maksudnya kekenyangan sahur. Iya, ketika buka juga. Kekenyangan ketika buka, banyak tidur dan juga banyak berbicara dengan sesuatu yang tidak penting. Ini makruh. Nah, yang terakhir adalah yang terakhir menggunakan sesuatu yang sifatnya membangun syahwat.
yang sifatnya membangun syahwat. Seperti apa? Seperti dengar musik misalnya. Dengar musik ataupun yang melihat diharamkan gitu. yang penting bisa menggerakkan syahwat, Habib. Baik itu diharamkan ataupun tidak diharamkan. Itu Masyur bilang, ente walaupun ngelihat lalat, kalau ente syahwat Haram. haram. Kelas. Selama Habib Ali Masyhur bilang seperti itu, berarti hukumnya seperti itu. Baik dari segi ciuman juga. Makanya pakai parfum bagi orang yang berpuasa itu hukumnya makruh. Nah, atau pandangan atau pendengaran, mendengar sesuatu yang bisa mengarahkan kepada syahwat. Ini merupakan perkara-perkara yang dimakruhkan ketika orang melaksanakan ibadah puasa. Ya khair Ustaz, jazakumullah khair atas semua maklumatnya. Semoga itu semua bisa bisa ditinggalkan dan juga kita bisa meninggikan kualitas puasa kita dengan apa? Dengan itu yang tadi yang disebutin. Semua yang disebutin dan juga dengan menjauhi sesuatu yang makruh, melakukan sesuatu yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kami semua taufik untuk untuk melakukan hal-hal ini. Amin. Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan hal ini, dan juga semoga video ini bisa membagi kepada saudara-saudara kita yang nonton inovasi, edukasi dan juga inspirasi untuk berubah menjadi lebih baik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.